Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Leatur Rahma. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2892 Di sini saya ingin melaksanakan tugas UTS dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya mengambil dengan judul Manajemen Perbankan yang diampu oleh dosen Dr. Insinyur Sugeng Prayatno SH SEMM. Oke, di slide selanjutnya itu ada definisi dan tujuan ya teman-teman. Di definisi dan tujuan ini terdapat merupakan manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu lembaga perbankan dengan mempergunakan ilmu dan seni untuk mengelola organisasinya dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal yang semuanya dilakukan guna mencapai tujuan organisasi. Oke. Nah, tujuan utama pengolahan bank adalah mengkoordinasikan unsur-unsur kegiatan perbankan guna menghasilkan keuntungan untuk memastikan sistem interaksi yang optimal dan organik dari elemen-elemen tersebut. Jadi di tujuan utama pengolahan bank itu tadi yang sudah saya bacakan ya teman-teman di sini tuh dan mengkoordinasikan unsur-unsur kegiatan perbankan berguna untuk menghasilkan keuntungan tuh. Eh, Tujuannya tuh untuk menghasilkan keuntungan ya teman-teman. Oke, di slide selanjutnya itu ada karakteristik. Eh, Karakteristik di sini terdapat ada keahlian manajemen, selanjutnya ada manajemen likuiditas, selanjutnya ada kualitas perencanaan, selanjutnya ada manajemen risiko, selanjutnya ada manajemen risiko bunga, selanjutnya manajemen sumber daya manusia, selanjutnya manajemen sistem kendali, selanjutnya ada auditing dan audit internal, selanjutnya ada pengelolaan profitabilitas dan risiko likuiditas. Dan yang terakhir teman-teman, ada manajemen sistem teknologi informasi. Di sini karakteristiknya sudah banyak ya teman-teman yang sudah tadi saya sebutkan satu persatu. Oke, di slide selanjutnya ada peran manajer bank. Jadi teman-teman, bagi yang nanya apa sih peran manajer bank itu nih di sini, saya akan menyebutkan persatu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada mengelola keuangan dan aktivitas perbankan. Selanjutnya ada menganalisis tren dan perubahan dalam industri keuangan. Nah, selanjutnya, menilai dampak perubahan terhadap manajemen risiko. Selanjutnya, menyesuaikan prosedur risiko dengan sistem keuangan global. Selanjutnya, mengevaluasi kecukupan modal dan kinerja bank. Selanjutnya, mengelola risiko suku bunga dengan derivatif. Dan terakhir, ada menganalisis biaya dan sumber pendanaan untuk keputusan pinjaman dan investasi. Oke. Sini banyak ya teman-teman peran manajer bank tuh. Manajer itu biasanya dia tuh mengatur gitu. Nah, di sini sudah ada tugasnya ya perannya. Oke, di saat selanjutnya ada prinsip dan sistem manajemen perbankan. Oh, manajemen perbankan juga memiliki prinsip dan sistemnya nih teman-teman. Pertama nih, ada manajemen dana bank. Apa tuh prinsip dan sistem manajemen dana bank? Saya ingin membacakan nih terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Manajemen dana bank, prinsip dan sistemnya adalah mengatur penghimpunan dan penyaluran dana, baik dari dana sendiri, baik dari dana pihak ketiga maupun asing agar efisien dan aman. Oke, teman-teman. Jadi di sini prinsip manajemen dana bank itu dia tuh untuk mengatur bagaimana ini penyaluran dana tersebut, baik dari dananya sendiri maupun pihak ketiga maupun dana dari orang asing agar efisien dan aman. Oke. Selanjutnya ada manajemen kredit. Nah, di sini apa tuh prinsip dan sistem manajemen kredit? Nah, di sini saya ingin membacakan terlebih dahulu ya, teman-teman. Manajemen kredit itu memiliki prinsip dan sistemnya, yaitu menjamin penyaluran kredit yang aman untuk mencegah peningkatan kredit bermasalah atau NPL.
Oke, manajemen kredit ini prinsipnya untuk menjamin penyaluran kredit yang aman untuk mencegah peningkatan kredit bermasalah. Oh, oke teman-teman. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Apa nih prinsip dan sistemnya? Oke, manajemen keuangan memiliki prinsip dan sistemnya ya teman-teman nih. Ada mengendalikan arus kas, keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen agar seimbang dan menguntungkan. Oh, manajemen keuangan itu sistemnya untuk mengendalikan arus kas, keputusan investasi. Oh, jadi kalau misalkan di investasi itu keputusannya ada di manajemen keuangan ya, teman-teman. Terus ada pendanaan. Nah, pendanaan. Nah, selain di manajemen dana, Bang, manajemen keuangan juga itu si- eh, bisa ini dia pendanaan gitu ya, teman-teman, dan kebijakan dividen agar seimbang dan menguntungkan. Oke, di slide selanjutnya ada struktur organisasi bank. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum paham, apa tuh struktur organisasi bank? Nah, struktur organisasi bank itu terdapat lima ya teman-teman, lima struktur. Nih, struktur pertama yaitu pemegang saham. Nah, pemegang saham. Yang kedua, di bawahnya ada Dewan Komisaris, dan selanjutnya ada Dewan Direksi, dan selanjutnya ada pejabat eksekutif, dan organisasi yang terakhir ini atau di bawah lah, tapi bukan rendahan ya teman-teman. Ini ada karyawan. Oke, paham ya teman-teman? Jadi tadi itu struktur organisasi bank. Tuh ada pemegang saham, ada Dewan Komisaris, ada Dewan Direksi, ada pejabat eksekutif, dan ada terakhir karyawan. Oke, karyawan bank ya. Oke, selanjutnya. Teori rahasia bank. Wah, nih teman-teman, bagi yang teman-teman tidak tahu apa itu teori rahasia bank. Bank Secrecy Law, prinsip ini melindungi data keuangan dan pribadi nasabah, sekaligus menjaga kepercayaan terhadap bank sebagai lembaga pengelola dana, merupakan inti dari sistem perbankan. Oh, jadi eh, orang yang melindungi data keuangan dan pribadi nasabah itu eh, ini teman-teman bank teori dari Bank Secrecy gitu. Oke. Dia juga selain melindungi data keuangan dan pribadi nasabah itu menjaga kepercayaan terhadap bank sebagai lembaga pengelola dana. Oke. Pengecualian dalam prinsip kerahasiaan bank masih menurut Hidayatullah M.A. Nasution. Nah, ini beliau ini menjelaskan bahwa teori rahasia bank itu terdapat dua teori tentang rahasia bank itu. Nih, teori pertama menurut Hidayatullah M.A. Teori pertama itu ada teori rahasia bank bersifat mutlak. Selanjutnya ada teori rahasia bank bersifat nisbi atau relatif. Oke, jadi jadi menurut Hidayatullah MA itu teori rahasia bank itu ada dua ya teman-teman, perlu diingat ada dua. Pertama, teori rahasia bank bersifat mutlak. Kedua, teori rahasia bank bersifat nisbi atau relatif. Oke, selanjutnya ada sumber dana dan prinsip pengelolaan dana perbankan. Oke, di sini ada pihak pertama, pihak ke satu, itu yaitu modal sendiri. Modal sendiri itu pemegang saham dan internal bank. Pihak kedua, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Pihak ketiga, dana masyarakat atau disebut giro tabungan deposito. Oh, oke. Ini sumber dana ini memiliki tiga pihak ya teman-teman. Tadi yang sudah saya sebutkan. Pertama nih, pihak pertama itu modal sendiri, modal dari diri sendiri. Oke. Pihak kedua itu dari sumber dana dari pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. Misalkan dari bank BCA, BTN atau sejenis lah, teman-teman. Terus selanjutnya ada pihak ketiga, dana masyarakat. Oh, oke, ini sumber dana yang terakhir tuh ada dana masyarakat, ada yaitu dana masyarakat tuh apa teman-teman? Di sini ada nih, contohnya ada giro, tabungan, dan deposito. Oke. Selanjutnya ada prinsip. Selain ada sumber daya, di sini ada prinsip. Prinsipnya yaitu dana jangka panjang, sumber jangka panjang, dana jangka menengah, sumber jangka menengah, dan terakhir dana jangka pendek, sumber jangka pendek. Oh, begitu ya teman-teman prinsipnya. Oke, selanjutnya. Nih, ada teori manajemen likuiditas perbankan. Oke, di sini
Ada manajemen likuiditas perbankan. Jika teman-teman bertanya nih, apa sih manajemen likuiditas perbankan itu nih? Makanya teman-teman, ayo didengarkan, saya ingin menjelaskan. Manajemen likuiditas perbankan itu merupakan kemampuan suatu lembaga perbankan dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat jangka pendek. Oke, selanjutnya kemampuan tersebut meliputi antara lain. Nah, kemampuan yang tersebut itu dia meliputi ada menyediakan dana saat nasabah menarik simpanan, terus selanjutnya memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan, selanjutnya ada menjaga kelancaran operasional tetap likuid. Nah, jadi teman-teman paham ya. Jadi kayak udah nggak bertanya-tanya lagi nih apa manajemen likuiditas perbankan itu sih gitu. Nih, tadi saya sudah jelaskan ya, sudah menyebutkan. Selanjutnya ada teori-teori likuiditas perbankan. Oh, ini teori-teori ini dalam bahasa Inggris ya teman-teman tuh ada 4 teorinya. Pertama, theory of shiftability to the market. Selanjutnya ada anticipated income theory. Selanjutnya ada commercial loan theory. Selanjutnya ada teori doctrine of asset shiftability. Oke, bagi teman-teman ingin bertanya ini tuh apa maksudnya gitu. Mungkin teman-teman bisa diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Selanjutnya, ada di slide selanjutnya ada time deposit, deposito berjangka dan perhitungan bunga. Oke, deposito menjadi pilihan banyak nasabah karena memberikan rasa aman dan kepastian keuntungan. Oke, deposito itu biasanya itu pilihan banyak para nasabah karena deposito itu bisa memberikan rasa aman dan kepastian keuntungan. Nah, makanya masyarakat memilih untuk menjadi deposito. Ada dua alasan utama mengapa deposito lebih diminati dibandingkan investasi lain seperti saham, valuta asing, atau membuka usaha. Nah, sini nih ya teman-teman, di poin ini tuh ada dua alasan kenapa ya masyarakat tuh kayak lebih meminati deposito dibandingkan investasi lain yang kayak saham, valuta asing, atau membuka usaha. Oke, sini nih ada dua nih alasannya. Yang pertama, keamanan tinggi dan bunga tetap. Ketiga, kedua, jaminan dari pemerintah LPS. Oh, oke. Jadi mungkin bisa kenapa masyarakat mempercayai deposito ini karena ya memiliki dua alasan utama nih, menguntungkan nih, soalnya keamanan udah tinggi dan bunganya tetap. Nah, bunganya enggak kayak naik-naik gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada perhitungan jasa giro perbankan. Nah, giro atau demand deposit merupakan sejumlah dana yang disimpan di suatu perbankan dan di mana dana tersebut dapat ditarik berdasarkan permintaan seseorang di mana penarikannya itu biasanya dapat dilakukan dengan mempergunakan cek. Oh iya teman-teman, bisa nih. Nih perhitungan jasa giro atau demand ini memiliki rumus ya teman-teman. JG sama dengan SRG kali I per 365 nih. Kalau misalnya teman-teman nanya nih, ini kan rumusnya kan kayak JG itu apa sih gitu. Nih, di sini ada keterangan yang teman-teman. JG itu jasa giro. Terus nih teman-teman juga nih, SRG itu apa sih gitu. Nih ada di sini. SRG itu saldo rekening giro yang dimiliki dan itu interest atau bunga saldo giro yang ditetapkan oleh suatu lembaga perbankan. Oke. Di selanjutnya ada manajemen perkreditan. Oke. Manajemen perkreditan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Oke. Secara konsep, manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu pertama, oh nih teman-teman ya, perlu diingatkan nih, cara konsep manajemen memiliki 4 fungsi. Jadi, manajemen perkreditan itu memiliki 4 fungsi nih. Fungsi pertama, fungsi pertama yaitu ada fungsi personalia dan selanjutnya ada fungsi keuangan,
Selanjutnya ada fungsi produksi dan terakhir keempat ini ada fungsi pemasaran. Oke, dapatkan diingatkan lagi ya teman-teman. Yang pertama fungsi personalia, selanjutnya fungsi keuangan, selanjutnya fungsi produksi, selanjutnya fungsi pemasaran. Oke. Selanjutnya, persyaratan umum untuk mengajukan kredit nih. Bagi teman-teman nih kayak, ih aku pengen beli motor nih atau aku pengen beli mobil nih, tapi belum punya dananya, bisa nih mengajukan kreditnya ke bank, tapi dengan syarat. Nah, ada 10 syaratnya nih ya teman-teman, harus dipenuhi. Kalau teman-teman tidak memenuhinya, maka kreditnya nggak bakal cair, bakal lama sampai teman-teman syaratnya ini terlaksana. Oke. Di syarat pertama itu ada fotokopi KTP ya teman-teman, itu penting juga identitas diri, fotokopi KTP. Selanjutnya ada fotokopi KK nih, ini juga penting nih kayak orang yang mau kredit tuh kayak dari mana nih sumbernya, keluarganya benar atau gimana, atau yang biasanya nggak benar gitu. Biasanya kayak perampokan atau maling atau gimana kan biasanya kakaknya kayak nggak bener, nggak punya keluarga gitu ya teman-teman. Selanjutnya, syaratnya ada SK 80% dan 100%. 80% khusus bagi PNS. PNS itu apa ya teman-teman? PNS itu pegawai negeri sipil nih. Jadi 80% itu khusus bagi PNS. Oke. Selanjutnya ada NPWP. Dan selanjutnya ada sertifikat kepemilikan rumah dan tanah atau BPKB kendaraan. Oh, ini biasanya kayak digadein gitu dulu teman-teman, kayak misalkan teman-teman mau minjem duit ya 50 juta. Kan itu lumayan banyak kan. Terus jadi tuh apa nih barang apa nih yang bisa ditahan dulu, misalkan kayak kalau misalnya kita kan takutnya kayak bilangnya kredit tapi ternyata dia malah nggak bayar-bayar terus malah bawa kabur uang banknya kan bahaya ya jadi teman-teman. Ya, jadi sertifikat rumah atau tanah atau BPKB kendaraan itu bisa ditahan dulu sampai kreditnya itu lunas dibayar. Oke. Selanjutnya, syarat selanjutnya itu uh, sertifikat kepemilikan rumah dan tanah atau BPKB kendaraan. Itu tuh bisa termasuk kayak jaminan gitu ya teman-teman. Takutnya kalau misalnya teman-teman minjem duit 20 juta atau 50 juta kan itu banyak kan. Jadi kayak harus ada tahan nih apa nih. Kayak misalkan sebagian harta dia gitu. Oke, selanjutnya ada buku tabungan. Nah, ini buku tabungan juga nih. Kita ada buku tabungan. Dan di slide selanjutnya ada surat keterangan tempat bekerja. Jadi ini kenapa ada surat keterangan tempat bekerja tuh kayak seperti yang tadi nih ada fotokopi kakak. Jadi tuh dia tahu nih asal usulnya dari mana. Kan takut kayak dari apa sih namanya dari negara, misalkan dari negara asing kayak bukan orang Indonesia gitu kan takut gitu ya. Kayak misalkan ditahu nih dia tuh kerjanya apa, apakah dia kerja sebagai guru atau dia di kantor atau gimana kan jadi kayak udah bukti nih dia aman gitu, dipercayain buat dikasih kredit atau pinjaman. Di slide selanjutnya ada slip gaji 3 atau 4 bulan terakhir. Di selanjutnya mengisi formulir pengajuan kredit sesuai dengan permintaan. Nah, seperti yang tadi nih, selain memenuhi persyaratan 10 ini, eh, orang yang mengajukan kredit itu bisa mengisi formulir sesuai dengan permintaan bank tersebut. Misalkan bank tersebut tuh eh, menanya nama lengkap siapa, harus diisi benar lengkap atau sesuai sama nama KTP. Bisa selanjutnya surat keterangan sanggup membayar cicilan kredit. Nah, ini biasanya kayak di tanda tangan gitu ya teman-teman, kayak dia tuh sanggup gitu. Biasanya kalau misalkan dia belum bayar-bayar nih, ntar yang sertifikat ini rumah atau tanah atau BPKB kendaraan ini bisa dijadiin kayak nggak bisa dibalikin lagi. Ya. Selanjutnya penilaian kredit. Oh ya, penilaian kredit itu, maaf teman-teman. Selanjutnya, ada penilaian kredit. Penilaian kredit. Karakteristik. Selanjutnya ada capacity. Capacity itu apa teman-teman? Oh, capacity itu kemampuan. Selanjutnya ada kapital. Kapital itu biasanya disebut sama modal ya. Modal. Collateral, jaminan, condition of ekonomi. Oh ya, kondisi ini perekonomian kayak misalkan dia mau minjem 1 miliar,
tapi ekonominya kayak nggak sesuai gitu. Jadi kayak suka nggak dikasih. Tapi kalau misalnya kayak ekonomi bagus nih, misalkan kayak dia orang kaya punya banyak ini, biasanya dikasih juga sih teman-teman. Selanjutnya, ada kolektibilitas kredit dan pengawasan kredit. Nah, jenis kredit berdasarkan kualitas nih, ada nih. Performing kredit, kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus. Nah, ada kredit lancar ada dalam perhatian khusus yang kayak diperhatiin banget nih dia bayar atau enggaknya mungkin ya teman-teman. Non-performing kredit itu kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet. Tuh. Nah, selanjutnya ada pengawasan kredit. Pengawasan kredit ini itu ada dengan model preventive control dan selanjutnya ada dengan model repressive control. Oke, di slide selanjutnya unsur-unsur kredit. Apa itu unsur-unsur kredit? Di sini ada 6 unsur-unsur kredit. Yang pertama nih, unsur pertama yaitu kepercayaan. Ini termasuk poin pertama juga ya teman-teman kalau misalkan kita kayak mengajukan kredit gitu nih, kepercayaan. Nah, kepercayaan untuk membayar atau kepercayaan untuk kayak menyerahkan datanya asli atau enggaknya gitu ya teman-teman. Di saat selanjutnya ada waktu nih, waktunya juga. Selanjutnya ada risiko dan selanjutnya ada prestasi, selanjutnya ada adanya kreditor dan selanjutnya ada adanya debitur. Oke, jenis kredit dan jangka waktunya berdasar jenis kredit konsumtif, kredit produktif, kredit perdagangan. Oke, di sini ada berapa jenis tadi teman-teman yang sudah saya sebutkan? Ada tiga. Yang pertama ada kredit konsumtif, selanjutnya ada kredit produktif, selanjutnya ada kredit perdagangan. Oke, berdasarkan waktu nih, ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Mungkin kalau jangka panjang tuh kayak kita minjem, misalkan minjem 2 juta, terus dikasih jangka panjangnya tuh setahun gitu. Itu juga ini termasuk jangka panjang ya teman-teman. Berdasar jaminan, jaminan diperlukan untuk melindungi dana pinjaman dan mengurangi risiko gagal bayar. Kredit kredit idealnya dicarikan maksimal 80% dari nilai jaminan guna menghindari risiko di masa depan. Oke, di slide selanjutnya ada bentuk jaminan kredit. Nah, bentuk jaminan kredit nih, ada bentuknya tuh ada dengan jaminan sama tanpa jaminan. Kalau misalkan dengan jaminan itu ada jaminan kebendaan yang bersifat tanggel. Selanjutnya ada jaminan perorangan, selanjutnya ada jaminan berbentuk komersial paper. Nah, kalau misalkan bentuk jaminan kredit tanpa jaminan, atas dasar kepercayaan saja, karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Di slide selanjutnya ada credit risk management dan relationship management. Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Oke, kredit selanjutnya ada kredit risk management, mengelola risiko kredit, menyelesaikan kredit bermasalah, mengatur portofolio kredit, dan menetapkan sistem penilaian risiko. Selanjutnya ada relation management, mengalihkan kredit bermasalah ke CRM, menjaga kelangsungan bisnis, dan koordinasi dengan CRM dalam mengembalikan keputusan penting. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Lintang Leatur Rahman dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 28924500, ingin meminta izin untuk mengundurkan diri dan terima kasih teman-teman semua. Bila mana ada salah atau bila mana ada kesalahan kata maupun yang disadari maupun yang tidak disadari, saya pribadi meminta maaf dengan sebesar-besarnya karena kesalahan hanya karena kesalahan ada pada diri saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.